Keberhasilan pedangdut Lesti Kejora menyabet 4 penghargaan SCTV Music Award belum lama ini ternyata diikuti pertanyaan lainnya, yakni di mana Rizky Bilar saat Lesti menjadi bintang pada acara malam itu. Ketidakhadiran Rizky Bilar di samping Lesti tidak hanya terjadi sekali itu saja. Dan yang terbaru saat Lesti menghadiri launching single baru Asila, untuk kedua kalinya Rizky Bilar juga tidak tampak bersama Lesti yang saat itu turut membawa dan mengurus baby L seorang diri. Ketidakhadiran Rizky Bilar di samping Lesti tentu saja menjadi sorotan, mengingat sebelumnya kedua pasangan muda itu kerap tampil bersama dalam berbagai kesempatan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada keduanya? Benarkah Rizky Bilar tidak ingin lagi tampil ke dunia hiburan? Udah kayak keluarga sendiri, udah kayak adik sendiri. Asila kan Masya Allah ya, suaranya udah gift itu mah. Pokoknya Asila sukses, semangat terus, jangan yang jelek-jeleknya yang dilihat, tapi yang support positifnya yang harus Asila lihat, karena itu penting banget untuk Asila bisa terus maju. Pokoknya semangat terus, yang kurangnya diperbaiki, terus fokus sama karya aja ke depan, udah fokus sama tujuannya ke depan untuk apa gitu ya, untuk membanggakan Abi sama Momi, untuk bisa menjadi seorang bintang, untuk menjadi seorang diva, penyanyi hebat, itu aja fokusnya, nggak usah fokusin hal-hal yang membuat Asila jadi down. Ya dulu Dede manggung dari panggung ke panggung, terus bikin lagu. Ya mungkin ada kesibukan yang lain ya kan. Bilar kan saat ini kan masih memang lagi fokus sama dunia bisnisnya lah. Sibuk aja sih. Kalau saya kemarin kan saya lihat di postingan ada kedatangan tamu tuh yang mungkin ya membicarakan masalah bisnis lah kali. Ketika dia mengucapkan bahwa support sistemnya dia adalah keluarga, anak, suami, segala macam, itu adalah sesuatu yang sifatnya tanda petik sudah dipersiapkan untuk dia berikan jawaban seperti itu. Kalau kita lihat bahwa ketika dia mengingat-ingat jawaban segala macam, kebanyakan gerakan matanya itu misalnya ke arah kanan atasnya dia gitu. Dan itu pola yang sama berulang ketika mengucapkan jawaban yang lain-lain. Dan tentu saja kalau kita bicara tentang konferensi pers, tidak ada konferensi pers yang tidak direncanakan. Itu dulu kita garis bawahi. Jadi setidak siap apapun dia sudah mempersiapkannya. Dan buat saya ini adalah konferensi pers yang cukup bagus dari Lesti, di mana dia itu sudah mempersiapkan dengan sangat baik. Jadi ya itu semua adalah jawaban template yang diberikan oleh Lesti terkait tentang ucapan terima kasihnya. Apakah kemudian ada ekspresi lain, ekspresi apakah itu marah, apakah itu sedih, segala macam, nggak ada. Jadi apapun yang sudah terjadi itu sudah lewat buat Lesti. Ya, kecuali suatu hari nanti misalnya ada kejadian lagi, mudah-mudahan enggak. Lesti itu sebuah totally different game, itu orang yang berbeda, entitas yang berbeda. Jadi buat saya yang bisa dilakukan Lesti adalah memberikan sebuah katakanlah yang bisa dilakukan Lesti adalah sebuah alasan, apakah itu betul atau tidak, tetapi itu adalah yang digunakan Lesti, dipersiapkan Lesti untuk ketidakhadiran suaminya. Nah, untuk apakah itu karena merasa malu, karena apa, kita harus masuk ke Bilarnya, bukan ke Lesti. Penghargaan Anugerah SCTV Music Award 2023 yang kemarin digelar bisa dikatakan menjadi panggung untuk Lesti Kejora yang untuk pertama kalinya tampil di depan layar kaca. Penampilan Lesti Kejora di atas panggung berhasil melepas dahaga para fansnya yang sudah cukup lama merindukan suara emas ibu satu anak itu. Dan yang tak kalah menariknya, hadirnya Lesti di acara Anugerah Music SCTV Award malam itu ternyata tidak hanya untuk menyanyi, melainkan juga untuk membawa pulang 4 penghargaan sekaligus. Keberhasilan Lesti Kejora menyabet berbagai penghargaan membuktikan jika dirinya belum habis. Lantas,
Seperti apa pakar ekspresi membaca wajah Lesti saat di atas panggung kemarin? Alhamdulillah, Masya Allah, bersyukur sekali. Doain aja mudah-mudahan ke depannya aku juga bisa terus berkarya, bisa terus ngasih yang terbaik untuk industri musik, khususnya musik dangdut. Banyak hal lah, takutnya mengecewakan gitu, karena katanya banyak ada beberapa yang sudah menunggu juga aku tampil, kayak jadi beban aja, bisa apa enggak ya gitu, ngecewain apa enggak ya. Jadi motivasi berarti harus terus berkarya, harus terus bikin yang terbaik gitu, supaya karyanya diingat terus, karyanya ada terus banget. Intinya buat siapa deh kalau intinya mau ke titik seperti sekarang ini tuh kan gak mudah gitu. Semua orang pasti mau sukses, mau menggapai sesuatu yang kita impikan, kita inginkan, pasti ada ujian dan cobaannya, prosesnya ada gitu. Dan mungkin ini adalah hasil dari proses yang ya dulu Dede manggung dari panggung ke panggung, terus bikin lagu dan lain sebagainya, terus dia pengen dikenal banyak orang, pengen jadi penyanyi yang baik gitu. Alhamdulillah mungkin ini salah satu juga pengingat untuk bisa terus berkarya, terus introspeksi, terus belajar, supaya kan jadi penyanyi yang baik itu belum bisa dibilang sekarang gitu. Bisa buat aku bisa dibilang jadi penyanyi yang baik masih bisa stay sampai umur berapa nanti gitu, masih akan kayak gitu nanti anak udah dewasa, udah ngerti, terus aku masih bisa nyanyi apa enggak, masih diminati apa enggak, itu sih. Mudah-mudahan insya Allah sehat, panjang umur, bisa terus berkarya. Masya Allah, alhamdulillah, nggak nyangka tuh, maksudnya di panggung pertama, panggung besar gitu, kayak ya artinya harus terus bersemangat, terus bikin karya terus lah gitu, motivasi besar lah gitu. Mau ngomong aja bingung, saking gak nyangkanya, saking Masya Allah begitu baik Allah sama aku kan. Terus orang-orang yang mensupport, orang-orang yang mendukung, yang mendoakan sampai detik ini, ternyata Masya Allah gitu ya, membuat supaya terus bersemangat, berkarya, nyanyi terus. Itu kayak banyak banget yang sayang nih, mesti lebih giat lagi nih, mesti lebih semangat lagi nih untuk terus, supaya terus bersemangat, berkarya, nyanyi terus. Itu kayak banyak banget yang sayang nih, mesti lebih giat lagi nih, mesti lebih semangat lagi nih untuk terus berkarya. Itu sih. Dan bisa juga jadi berubah dari kamu dari semua yang lalu. Masya Allah ya. Intinya mau ke titik seperti sekarang ini tuh kan gak mudah gitu. Semua orang pasti mau sukses, mau menggapai sesuatu yang kita impikan, kita inginkan, pasti ada ujian dan cobaannya, prosesnya ada gitu. Dan mungkin selebritis sebagai salah satu tokoh sosial merupakan sosok yang pasti akan selalu dirindukan, dipertanyakan, dan dicari oleh masyarakat. Oleh karenanya, ketika seorang tokoh sosial seperti selebritis itu kemudian hadir ataupun kemudian menghilang, ini tentu saja akan selalu menjadi kerinduan bagi masyarakat yang menjadi penggemar ataupun bukan penggemar mereka. Karena kabar dari seorang selebritis itu akan selalu dicari, mengingat selebritis adalah perpanjangan kehidupan masyarakat itu sendiri. Ini yang menyebabkan apapun langkah, perbuatan, hingga perkataan selebritis itu selalu menjadi perhatian publik, karena selebritis adalah publik dan publik selalu merasa selebritis adalah bagian dari kehidupan mereka. Sehingga ketika seseorang yang tadinya menghilang lalu kemudian hadir, ini tentu saja akan menjawab dahaga publik yang selalu ingin dekat dengan para selebritis.
ketika masyarakat mencari tahu atau kemudian mengomentari sosok-sosok sosial seperti selebritis, itu menjadi pertanda bahwa sosok-sosok tersebut masih ada di hati masyarakat. Mereka khawatir dalam hal ini. Saya yakin bahwa Lesti memang tanda petik khawatir untuk mengecewakan para fansnya, tetapi gabungan antara rasa takut, jadi ekspresi takut itu nggak muncul di wajahnya Lesti. Artinya apa? Dia termasuk orang yang istilahnya khawatir, iya, tapi ya udahlah, lihat ntar lah, insya Allah nggak ada apa-apa gitu loh. Saya melihatnya seperti itu. Jadi nggak ada ekspresi yang benar-benar takut, khawatir bahwa ini mengecewakan, itu nggak tampil gitu. Artinya apa? Dia sudah berhasil sebetulnya mengalahkan rasa khawatir itu dengan kepercayaan dirinya untuk tampil baik. Apakah kemudian ada ekspresi lain, ekspresi apakah itu marah, apakah itu sedih, segala macam? Nggak ada. Jadi apapun yang sudah terjadi itu sudah lewat buat Lesti. Ya, kecuali suatu hari nanti misalnya ada kejadian lagi, mudah-mudahan enggak, dan traumanya bisa jadi masih ada karena tetap membutuhkan bantuan profesional pihak ketiga untuk bisa membantu menyelesaikan secara cepat. Dan kita nggak tahu, Lesti mungkin saja dibantu oleh para profesional tersebut, apakah psikiater, apakah psikolog, apapun itu, bisa jadi Lesti sedang dibantu tadi. Begitu pula dengan suaminya yang tanda petik adalah dianggap sebagai pelaku KDRT, kan Lesti korbannya. Dan bisa jadi mereka sudah berkonsultasi, sudah ikut konseling dan lain sebagainya. Kita nggak tahu itu, jadi kita nggak bisa komentari di bagian situ. Tetapi bahwa kemudian perasaan takut itu, apakah trauma itu, apakah kemudian ingatan-ingatan tentang kejadian tersebut masih ada, pasti. Tetapi pertanyaannya kan bukan masih ada apa enggak, apakah itu mengganggu? Apakah itu muncul pola berulang yang membuat dia jadi kemudian tanda petik nggak produktif? Itu bisa terbantahkan dengan apa? Mulainya kemunculan Lesti kembali. Artinya apa? Lesti sendiri sudah berusaha untuk memerangi masalahnya sendiri, dan itu buat saya perlu diapresiasi. Dan tampilnya Lesti sekali lagi adalah pembuktian dia bukan kepada fansnya, ya, saya garis bawahi, yang paling besar, tapi kepada dirinya sendiri, bahwa dia bisa melewati itu semua. Apakah ke depan akan selalu seperti ini? Kita nggak tahu, nggak ada yang bisa baca masa depan. Tetapi yang jelas kalau polanya dia seperti ini, maka pola berulang sebagai korban KDRT-nya lama-lama bisa selesai. Karena bahwa kemunculan Lesti ke publik, apakah ini kemudian ada campur tangan dari Bilar sebagai suaminya? Bisa jadi. Ini tetap kita bicara karena kita tidak tahu rumah tangga Lesti, kita bicaranya tetap 50-50. Bisa jadi bahwa karena dukungan Bilar, maka Lesti sanggup tampil kembali. Dan itu yang ingin dipercaya oleh banyak orang, apalagi fans-fansnya Lesti, apalagi fansnya Bilar, kan gitu ya. Apakah itu yang benar? Bisa jadi benar. Tetapi bisa jadi bahwa ini karena hebatnya Lesti. Dia apapun yang terjadi, apa yang sudah terjadi, apakah Bilar, yang kemungkinan pertama kan Bilar mendukung. Yang kedua, kalaupun misalnya Bilar tidak mendukung, maka tetap Lesti adalah seseorang yang hebat untuk bisa maju dan berkarya kembali. Kita tidak bisa melihat dukungan Bilar ada apa enggak. Kalau kita coba analogikan atau kita coba samakan dengan berbagai macam kasus yang terjadi di luar sana, ada loh orang-orang yang rumah tangganya hancur lebur berantakan, tapi dia tetap bisa berhadapan dengan fansnya, berhadapan dengan publik dengan sangat baik. Yang pada akhirnya misalnya cerita terjadi goncangan rumah tangga, orang baru loh, kita nggak nyangka ya orang seperti itu bisa ternyata di baliknya segini hebat, benar dia bisa, kan ada yang kayak gitu. Jadi tetap ada dua kemungkinan, Bilar mendukung, Bilar tidak mendukung. Kalau ada yang berani bilang bahwa oh itu pasti dukung Bilar, ini artinya dia kemungkinan besar punya daya linuih, punya insting dukun nih, gitu ya. Karena gak ada yang tahu, ya gak ada yang tahu. Bilar bisa mendukung dan Bilar tidak bisa tidak mendukung. Ya, dua ini tetap mungkin. Tetapi yang jelas, apakah Bilar mendukung atau tidak mendukung, Lestinya hebat, bisa tampil kembali, bisa berkarya kembali. Dan kalau masalah Bilarnya, ya kita kejar Bilarnya dan kita lihat apa karya-karya yang dihasilkan Bilar. Gak harus dalam bidang tarik suara, bisa macam-macam. Yang jelas orang dilihat dari buktinya, bukan kata-kata atau tebak-tebakan kita.